Malam selalu terasa berbeda di perbukitan yang kini dikenal sebagai Bukit Gombel. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh. Kabut turun perlahan, menutupi jalanan, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin dilihat manusia. Di tempat ini, warga percaya tidak semua yang hidup bisa terlihat, dan tidak semua yang mati benar-benar pergi. Ada satu nama yang sering disebut dengan suara pelan, hampir seperti bisikan yang takut terdengar oleh sesuatu di kegelapan. Wewe Gombel, sosok yang konon bukan hanya menakutkan, tapi juga menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Dahulu, jauh sebelum tempat itu dikenal dengan cerita-cerita menyeramkan, hiduplah seorang perempuan bernama Rukmini. Ia tinggal di sebuah desa kecil, menjalani hidup sederhana bersama suaminya. Rumah mereka tidak besar, hanya bangunan kayu dengan halaman kecil di depan. Namun bagi Rukmini, itu sudah cukup. Ia mencintai suaminya dengan sepenuh hati, dan setiap hari ia jalani dengan penuh pengabdian. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan menunggu suaminya dengan senyum yang tak pernah pudar. Cinta baginya bukan tentang kemewahan, tapi tentang kebersamaan. Namun waktu berjalan, dan harapan yang paling ia nantikan tak kunjung datang. Ia belum juga memiliki anak. Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Ada yang mengasihani, ada pula yang mencibir. Kata-kata seperti mandul dan tidak sempurna perlahan menghantui pikirannya. Rukmini hanya bisa diam. Setiap malam ia berdoa, berharap suatu hari Tuhan akan memberinya seorang anak untuk dipeluk dan disayangi. Namun doa itu seolah tak pernah dijawab. Perlahan, sikap suaminya mulai berubah. Ia tak lagi sehangat dulu. Perkataannya mulai menjadi dingin, dan tatapannya kehilangan kelembutan yang dulu membuat Rukmini merasa dicintai. Ia mulai sering pulang larut malam. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Rukmini mencoba bertanya, tapi yang ia dapatkan hanyalah kemarahan. Hingga suatu hari, kenyataan pahit itu terbuka. Suaminya membawa pulang seorang wanita lain. Malam itu, dunia Rukmini runtuh. Ia berdiri terpaku, melihat orang yang paling ia cintai kini berdiri bersama orang lain. Seolah semua yang telah mereka lalui tak pernah berarti. Hari-hari setelah itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Rukmini diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia dihina, dibentak, bahkan diperlakukan dengan kasar. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah luka di tubuhnya, melainkan luka di hatinya. Ia merasa tak lagi memiliki tempat di dunia ini. Hingga suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Suaminya kembali meluapkan amarah. Kata-kata kasar terlontar tanpa henti. Tangan yang dulu ia genggam dengan penuh cinta kini berubah menjadi sumber rasa sakit. Dalam satu momen yang dipenuhi emosi,
ketakutan, dan keputusasaan, sesuatu dalam diri Rukmini pecah. Ia tidak lagi berpikir. Ia hanya bereaksi. Dan dalam sekejap, semuanya berubah. Suasana menjadi sunyi. Tubuh suaminya tergeletak tanpa gerakan. Rukmini terduduk lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan adalah lega atau kehancuran yang lebih dalam. Keesokan harinya, warga menemukan kejadian itu. Rukmini dihakimi. Tak ada yang mencoba memahami apa yang ia alami. Tidak ada yang bertanya mengapa semua itu terjadi. Baginya, dunia sudah lebih dulu menjatuhkan vonis, dan hidupnya berakhir dengan cara yang tragis. Namun, kisahnya tidak berhenti di sana. Sejak saat itu, warga mulai merasakan keanehan. Di perbukitan, sering terlihat sosok perempuan berdiri di antara pepohonan. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya kurus, dan gerakannya tidak seperti manusia. Kadang, ia terlihat duduk di atas pohon besar, mengayun pelan, seolah menikmati kesunyian malam. Orang-orang mulai menyebutnya dengan satu nama, Wewe Gombel. Meski wujudnya menyeramkan, ada sesuatu yang aneh dari kisahnya. Anak-anak yang hilang di sekitar wilayah itu tidak pernah ditemukan dalam keadaan terluka. Bahkan, beberapa di antaranya kembali dengan cerita yang sulit dipercaya. Mereka mengatakan ada seorang ibu yang merawat mereka, memberi makan, menggendong, dan menenangkan mereka saat nangis. Seolah sosok itu bukan hanya makhluk menakutkan, tapi juga seseorang yang pernah merasakan kehilangan yang sangat dalam. Konon, Wewe Gombel hanya mengambil anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, anak-anak yang diabaikan, disakiti, atau dibiarkan menangis sendirian. Di balik sosoknya yang menyeramkan, tersimpan keinginan sederhana yang tak pernah terwujud semasa hidupnya. Ia hanya ingin menjadi seorang ibu. Hingga kini, kisah itu masih hidup di tengah masyarakat, terutama di sekitar Semarang. Banyak yang mengaku pernah mendengar suara tangisan di malam hari, atau melihat bayangan di atas pohon saat kabut turun. Orang tua sering mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain di luar saat malam, dan tidak menangis sendirian terlalu lama. Bukan tanpa alasan, karena di antara sunyi dan gelap, ada sesuatu yang masih menunggu. Sesuatu yang tidak benar-benar jahat, tapi juga tidak sepenuhnya baik. Dan jika suatu malam kamu mendengar suara lembut memanggil dari kejauhan, berhati-hatilah, karena bisa jadi itu bukan sekedar angin, melainkan seseorang yang sedang mencari anak untuk mengisi kekosongan yang tak pernah ia lepaskan.